Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi bersama saya Nur Widya Stuti dengan NIM 2030 2021 286. Saya merupakan mahasiswa dari Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan, Program Studi Pendidikan Guru Sekolah Dasar Universitas Palangkaraya. Dalam video kali ini, saya akan membahas tentang uji hipotesis regresi linier sederhana. Yang mana materi ini merupakan salah satu materi yang ada di dalam mata kuliah Statistik Pendidikan dengan dosen pengampu Ibu Asih Utami SPD MPD. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam pembahasan materi, yaitu pengertian hipotesis regresi linier sederhana. Uji regresi linier sederhana merupakan cara untuk mengetahui pengaruh antara satu variabel independen dengan satu variabel dependen. Misalnya, mengukur pengaruh minat dengan keterampilan memecahkan masalah siswa, mengukur pengaruh kecerdasan terhadap hasil belajar siswa, pengaruh rasa ingin tahu siswa terhadap prestasi belajar, dan sebagainya. Regresi linier sederhana menggunakan data berjenis rasio atau interval data distribusi normal dan linier. Simbol regresi linier sederhana dapat dilihat pada gambar berikut. Kemudian yaitu langkah-langkah uji T regresi linier sederhana. Keterangan gambar sebelumnya yaitu Y sama dengan variabel terikat dan X adalah variabel bebas. Untuk A adalah harga Y apabila X sama dengan 0 dalam kurung harga konstanta, dan B adalah angka arah atau koefisien regresi yang menunjukkan angka peningkatan atau penurunan variabel dependen yang didasarkan pada variabel independen. Apabila B positif, maka terjadi kenaikan, dan apabila B negatif, maka terjadi penurunan. Adapun langkah-langkah uji signifikansi analisis regresi linier sederhana, yaitu yang pertama perumusan hipotesis dan kemudian pengambilan keputusan. Baik, langsung saja kita masuk ke dalam contoh pembahasan. Pada gambar terdapat 3 tabel, yaitu ada rumusan masalah, hipotesis, dan teknik statistika. Di rumusan masalah, ada 2 rumusan masalah, yaitu yang pertama, adakah pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP, dan yang kedua, adakah pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja guru SMP. Untuk hipotesis, rumusan masalah yang pertama, HO ditolak. Tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi kerja terhadap kinerja guru. Dan HA diterima, dengan motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Untuk hipotesis rumusan yang kedua, HO ditolak, tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel kedisiplinan terhadap kinerja guru. Dan HA diterima, bahwa kedisiplinan berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Dan untuk teknik statistikanya bisa kita lihat rumusnya ada pada gambar. Adapun tempat penelitian ini berada di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang, Provinsi Jawa Tengah yang bertempat di SMP sekecamatan Bantar Bolang. Waktu pelaksanaan penelitian selama 4 bulan, terhitung dari bulan Februari 2015 sampai dengan bulan Mei 2015. Jenis penelitian ini adalah penelitian korelasional non-eksperimental dengan menggunakan pendekatan kuantitatif karena data penelitian berupa angka-angka. Sedangkan penelitian ini menggunakan deskriptif karena kegiatannya meliputi pengumpulan data dalam rangka menguji hipotesis atau menjawab pertanyaan yang menyangkut keadaan pada waktu yang sedang berjalan. Penentuan ukuran sampel dalam penelitian ini menggunakan teori yang dikembangkan oleh Isaac dan Michel dengan menggunakan pendekatan statistik. Dengan perhitungan sampel didasarkan atas kesalahan 5%, jadi sampel yang diperoleh memiliki tingkat kepercayaan 95% terhadap populasi. Bila terdapat populasi guru SMP di Kecamatan Bantar Bolang sebanyak 220 orang, maka sampel yang didapat adalah 135 orang. Pengumpulan data dalam penelitian ini memakai kuesioner yang merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pertanyaan atau pertanyaan tertulis kepada responden untuk dijawab. Teknik lain yang digunakan adalah dokumentasi untuk mengumpulkan data yang diperoleh melalui studi pustaka, literatur, surat kabar, dan sebagainya.
Kemudian dari 32 butir pernyataan instrumen motivasi kerja sebanyak 25 valid, sedangkan 7 butir pernyataan tidak valid. Skor tertinggi tiap item adalah 5 dan skor terendah tiap item adalah 1 dengan jumlah responden sebanyak 135 orang. Hal ini menunjukkan bahwa skor motivasi kerja tertinggi sebesar 16.875 dan skor terendah sebesar 3.375. Variabel kedisiplinan memiliki jumlah item 32 soal dengan jumlah yang valid sebanyak 26 butir soal dan 5 soal dinyatakan tidak valid. Skor tertinggi tiap item adalah 5 dan skor terendah tiap item adalah 1 dengan jumlah responden sebanyak 135 orang. Hal ini berarti bahwa skor kedisiplinan tertinggi sebesar 17.550 dan skor terendah sebesar 3.510. Adapun uji hipotesis dilakukan dengan dua cara, yaitu uji analisis regresi sederhana dan berganda. Namun untuk video kali ini kita akan menguji penelitian dengan uji analisis regresi sederhana. Analisis regresi sederhana digunakan untuk memprediksi atau menguji pengaruh atau variabel X1 terhadap Y. Analisis regresi juga dapat dilakukan untuk mengetahui linearitas variabel terikat dengan variabel bebasnya. Hasil analisis statistik regresi pengaruh motivasi kerja X1 terhadap kinerja guru Y sebagai berikut. Perhatikan tabel di atas. Berdasarkan hasil uji ANOVA pada tabel di atas diperoleh nilai F hitung sebesar 114,957 dan probabilitas sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 yang berarti HO ditolak. Artinya bahwa motivasi kerja berpengaruh signifikan terhadap kinerja guru. Kemudian tabel berikutnya terlihat persamaan regresi pengaruh motivasi kerja X1 terhadap kinerja guru Y, maka Y sama dengan 47,756 ditambah 0,620. Persamaan regresi tersebut dapat dijelaskan bahwa kinerja guru dipengaruhi oleh fluktuasi kenaikan dan penurunan motivasi kerja dengan skor fluktuasi yaitu 0,620. Adapun dasar pengambilan keputusan atau hipotesis ini yaitu 1. HO tidak ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi kerja X1 terhadap kinerja guru Y. Dari output di atas dapat diketahui nilai T hitung yaitu sebesar 10,722 dengan nilai signifikansi yaitu 0,00 lebih kecil dari 0,05. Maka HO ditolak dan H1 diterima, yang berarti ada pengaruh yang nyata atau signifikan variabel motivasi kerja X1 terhadap kinerja guru Y. Baik, langsung saja kita simpulkan. Berdasarkan hasil pengujian hipotesis dan analisis yang sudah kita uji, maka hasilnya yaitu sebagai berikut. 1. Hasil uji hipotesis diperoleh F hitung sebesar 114,957 lebih besar dari F tabel 3,06 dengan signifikansi yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sebesar 10,722 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti terdapat pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru SMP di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang dengan persamaan regresi Y sama dengan 47,756 ditambah 0,620 X1. Besarnya pengaruh motivasi kerja terhadap kinerja guru sebesar 46,4%, sisanya sebesar 53,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Hasil yang kedua yaitu hasil uji hipotesis diperoleh F hitung sebesar 36,308 lebih besar dari F tabel 3,06 dengan signifikansi yaitu sebesar 0,000 lebih kecil dari 0,05 dan T hitung sebesar 6,026 dengan signifikansi 0,000 lebih kecil dari 0,05. Berarti terdapat pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja guru SMP di Kecamatan Bantar Bolang, Kabupaten Pemalang dengan persamaan regresi Y sama dengan 58,614 ditambah 0,503 X2. Besarnya pengaruh kedisiplinan terhadap kinerja guru sebesar 21,4%, sisanya sebesar 78,6% dipengaruhi oleh faktor lain. Selesai sudah materi pada video pembelajaran kali ini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih sudah menonton video ini.
Akhir kata, wallahul muwaffiq, aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.